3, 2, 1. Open your mind. Ya, pada video kali ini dengan materi selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu bagaimana kita akan membuat sebuah website statis ya. Nah, kawan-kawan, sebelum kita membuat nanti ada beberapa hal yang harus dijelaskan terlebih dahulu, mulai dari sedikit intro mengenai hal-hal yang akan kita pelajari, yang akan kita buat. Kemudian apa-apa saja aplikasi pendukung agar kita dapat membuat sebuah web statis atau web statik ya. Nah, bagaimana caranya dan apa-apa saja, pastikan Anda tetap di channel Irawan Code. 3, 2, 1. Open your mind. Tiga, dua, satu. Open your mind. Ya, selamat datang, selamat bergabung kembali. Kita langsung saja kawan-kawan ya. Di sini ada beberapa hal dulu yang harus saya jelaskan di sini. Yang pertama, dalam membuat sebuah komponen web statis di sini ya, nanti yang perlu diperhatikan adalah atau hal-hal yang akan kita gunakan ya, yaitu adalah menggunakan yang namanya HTML, CSS, nanti ada juga JavaScript ya. Nah, mengenai ketiga komponen ini apa sih HTML, CSS dan JavaScript ya? Mungkin di video sebelumnya sudah pernah saya singgung sedikit ya tentang apa itu HTML, CSS dan JavaScript, juga mengenai statis web. Nah, kita akan ulang intro sedikit tentang beberapa komponen tersebut ya. Oke, yang pertama HTML adalah merupakan bahasa pemrograman ya, yang dibuat secara standar untuk dokumen yang dirancang untuk ditampilkan dalam browser di internet ya. Jadi agar sebuah sistem berbasis web ya, itu pasti akan menggunakan sebuah HTML karena itu merupakan platform defaultnya agar bisa website kita itu bisa jalan atau bisa diakses di sebuah halaman internet ya gitu. Nah, kemudian ada yang namanya CSS. Ya, CSS ini merupakan aturan untuk mengatur ya beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan tampil lebih terstruktur dan teragam dan seragam ya. Nah, CSS ini ibaratnya adalah sebuah make-up-nya dari sebuah halaman HTML ya. Karena kalau halaman HTML tanpa ada CSS nanti terkesan kaku dan tidak menarik sama sekali. Nah, nanti implementasi akan kita lakukan step by step-nya. Nah, kemudian apa itu JavaScript? Ya, JavaScript adalah sebuah bahasa pemrograman juga yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web yang dinamis dan interaktif. Nah, kalau halaman HTML adalah standarnya. Nah, agar halaman HTML ini berfungsi dengan baik atau menghasilkan sebuah sistem yang dinamis kayak gitu ya, nanti diperlukan sebuah JavaScript ya. JavaScript ini contohnya misalnya ketika mungkin kita sedang login dalam sebuah form ya, ada memasukkan username dan password, kemudian kita mengklik tombol login. Nah, ketika salah satu username atau password kita itu salah atau tidak benar, maka nanti akan muncul sebuah pemberitahuan atau alert di situ yang mengatakan misalnya username atau password Anda salah. Nah, dengan seperti itu umumnya dia menggunakan yang namanya JavaScript. Nah, web statis ya. Nah, seperti yang sudah saya singgung di video sebelumnya, web statis itu adalah website yang mana pengguna tidak bisa mengubah konten web tersebut secara langsung menggunakan browser. Nah, namun kita harus menggunakannya atau merubah kode programnya terlebih dahulu, kemudian kita upload lagi ke dalam sebuah browser. Nah, namun pada sebuah status web yang akan kita buat ini kita tidak sampai ke fitur upload ya, jadi kita hanya membuat saja yang kemudian akan dijalankan dalam sebuah komputer lokal saja tanpa internet ya, seperti itu. Nah, dalam membuat web static nanti ada beberapa tools yang harus kita persiapkan ya. Nah, apa saja? Yang pertama kita harus mempunyai aplikasi kode editor. Nah, aplikasi kode editor ini digunakan untuk menulis kode-kode program pembentuk halaman web yaitu HTML dan sebagainya.
Nah, kode-kode program ini banyak sekali bertebaran ya. Namun yang di sini akan kita pakai adalah aplikasi yang namanya Sublime Text 3 ya. Ini bisa diunduh secara free, secara gratis dan ukurannya kecil ya, agar tidak membebankan Anda ya seperti itu. Nah, untuk aplikasi nanti akan saya sediakan linknya, nanti bisa Anda download di simak Anda. Kemudian juga akan saya buatkan tutorial instalasinya bagi yang kesulitan melakukan instalasi. Nah, itu tadi kode editor. Yang kedua adalah Anda wajib memiliki browser di laptop Anda ya. Jadi nanti mengerjakannya pasti otomatis di laptop, tidak bisa di handphone ya. Sebenarnya sih bisa juga sih kalau mau di handphone, cuma nanti untuk nge-view-nya aja agak susah sedikit. Nah, browser apa aja kalau Anda bisa menggunakan Google Chrome kalau ada ya, Microsoft Edge kalau ada, ataupun Mozilla Firefox ataupun browser-browser lainnya. Semua browser pasti bisa membaca sebuah halaman web karena itu merupakan sebuah dasarnya ya. Jadi Anda cukup mempunyai dua aplikasi aja, yaitu aplikasi text editor, yang dalam hal ini Sublime Text 3, dan kemudian adalah aplikasi browser Anda. Nah, berikutnya mari kita membuat halaman status web. Silahkan ikuti video selanjutnya untuk bagaimana tutorial dalam membuat aplikasi berbasis web statis. Tetap di channel Irawan Code, close your mind.